Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhara Nur Aini dari program studi pendidikan PAUD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar pemikiran politik dan strategi nasional. Dan dosen pengampu saya, Ibu Fitrah Mulyanti, SPD, MPD. Yang pertama, pengertian politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama atau teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik pemerintah. Selanjutnya ada pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani. Strategi adalah the art of general, yaitu seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional yang disusun untuk melaksanakan kepentingan dan tujuan nasional. Selanjutnya ada politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Misalnya, strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Selanjutnya, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Selanjutnya ada penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1945, telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan MA. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan petunjuk Presiden. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Selanjutnya, ada pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena yang pertama, semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, ada semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Yang ketiga, semakin meningginya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru. Yang terakhir ada stratifikasi dan politik nasional. Stratifikasi politik atau kebijakan nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat penentu kebijakan puncak, yang kedua tingkat kebijakan umum, yang ketiga tingkat penentuan kebijakan khusus, yang keempat tingkat penentuan kebijakan teknis, dan yang kelima
Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.